Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Rizky Vidya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Ibu Febi. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah, hari ini Ibu Febi akan melakukan coaching ya? Betul Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, kita terlebih dahulu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini ya. Ya Nah, Bu. nanti dalam proses coaching saya akan mengamati dan melakukan penilaian tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci sesuai kata kunci yang dijawab Kuci. Dan juga saya akan mendengarkan bagaimana Kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach dalam kegiatan coaching ini. Dan tidak lupa juga ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih ke Ibu. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Nah, di antara ketiganya itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik sih, yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, nah kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya dengan cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sudah cukup pertanyaannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coachingnya sudah selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu. Iya Bu. Nah, silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum Ibu Sumiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, saya dengar ada yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu, saya ingin berbincang terkait masalah saya Bu. Permasalahan seperti apa Bu yang Ibu hadapi di kelas? Saya mengajar di kelas 3 Bu. Di kelas 3 tersebut terdapat anak yang tidak bisa membaca. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu sudah mempercayai saya untuk mendengarkan permasalahan Ibu.
Insya Allah pembicaraan ini tidak akan kemana-mana, cukup sampai di kita saja. Terima kasih juga Bu, Ibu sudah mau mendengar keluhan saya. Iya, Ibu. Bu Sumi, apa tujuan Ibu membicarakan ini kepada saya? Saya ingin mendapat solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, Ibu. Idealnya kondisi seperti apa yang Ibu harapkan, Bu? Menurut saya kondisi idealnya anak-anak di kelas 3 sudah lancar membaca, Bu. Tetapi ada anak yang belum bisa membaca, Bu. Oke, saya simpulkan ya, Bu. Ibu guru kelas 3 dan di kelas Ibu terdapat anak yang belum lancar membaca. Idealnya menurut Ibu anak di kelas 3 seharusnya sudah lancar membaca. Begitu, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, baiklah. Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut belum lancar membaca? Bagaimana, Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut belum lancar membaca? Menurut saya anak itu malas, Bu. Malas membaca, Bu. Menurut Ibu, faktor apa yang mempengaruhi anak tersebut sehingga dia malas belajar membaca? Jadi menurut saya faktor yang menyebabkannya, Bu, eh, orang tua, Bu. Orang tua yang tidak mau membimbing di rumah untuk mengajari anak tersebut dalam membaca, Bu. Baik, Bu. Kira-kira ada faktor lainnya lagi, Bu? Faktor lainnya mungkin juga dia malas, Bu. Malas, anak tersebut malas, Bu. Ya, baik, Bu. Usaha apa yang telah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi di jam pulang sekolah sambil menunggu kakaknya yang duduk di kelas, saya mengajari membaca, Bu. Itu usaha saya, Bu. Menurut saya usaha yang Ibu lakukan sudah bagus. Adakah pengaruh atau peningkatan dari usaha Ibu tersebut? Ada, Bu. Tapi anak tersebut masih belum sangat lancar membaca, Bu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa waktu belajar anak di sekolah itu terbatas. Baik, kira-kira usaha apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut? Saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan orang tua, dengan orang tua tersebut, Bu, untuk membimbing anaknya membaca di rumah, Bu. Baik, Ibu. Usaha yang baik ya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana ini, Bu? Dalam waktu dekat ini saya akan menghubungi orang tuanya, berbicara dari hati ke hati agar anak tersebut rajin belajar di rumah, Bu. Ya, Bu. Dalam waktu dekat menurut Ibu itu kapan ya, Bu? Selambat-lambatnya lusa, Bu. Saya akan menghubungi orang tua anak tersebut, terus iya, Bu, seperti itu, Bu. Ide yang bagus, Bu. Saya rasa Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih Ibu sudah membantu saya menemukan solusinya. Baik, Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari perbincangan kita hari ini, Bu?
Jadi kesimpulan untuk mengatasi masalah ini, saya akan berkomunikasi dengan orang tua dari hati ke hati agar orang tuanya mau membimbing anaknya belajar di rumah. Oke, baik Ibu. Saya tidak sabar mendengar cerita Ibu setelah berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sumi. Halo Ibu Baby. Halo Bu Rizky. Wah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching tadi? Alhamdulillah lega ya Bu. Saya bisa membantu coach saya Bu dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik. Nah, Bu, Ibu Feby tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Ibu Sumi. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Siap, Ibu? Siap Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan sehingga alur tersebut dapat mengarahkan coach menceritakan permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan yang dialami coach. Baik Ibu, baik. Tadi juga saya sudah membuat beberapa catatan, memang benar ya. Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ibu sebagai coach juga sudah berusaha menggali, memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, Bu? Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi alur Tirta, Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, lebih memahami lagi alur tirtanya. Semoga ini itu bermanfaat bagi kita semua, ya Bu ya. Cukup Ya, Bu. pertanyaan dari saya sudah cukup Ibu. Apakah masih ada yang ingin kita obrolkan lagi? Cukup, Bu. Oke, berarti sesi kita ini saya tutup ya Bu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Ibu Feby. Waalaikumsalam, Bu Rizky.